بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi huwa ar-Rahman. Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul azim. Para bapak dan ibu segenap jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada terhingga dalam kehidupan kita di dunia, terutama nikmat iman dan Islam kita yang dengan cara mempertahankan akidah iman dan Islam kita, semoga kita digolongkan orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita di dalam meyakini Islam dan mempraktekkan dalam kehidupan kita di dunia, perlu kita berta'allum, mengaji dan mempelajari serta mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini para jamaah, kita akan membahas satu kajian tafsir Quran An-Nisa ayat 59.
Bulan yang lalu sudah saya sampaikan pemahaman tentang tafsir An-Nisa 58 ya, tentang menyampaikan amanat kepada ahlinya dan memutuskan hukum di antara manusia dengan penuh keadilan. Nah, di dalam ayat ini, ayat 59, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ati'ullaha, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasula, dan taatlah pada Rasul, wa ulil amri, dan taatlah terhadap ulil amri, minkum, di antaramu, fa in tanaza'tum, maka jika kamu ada tanazuk, berbeda pendapat, ada perselisihan, fi syai'in, dalam satu perkara, farudduhu, maka kembalikan perkara tersebut ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan kembalikan kepada Rasul, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan lebih utama akibatnya. Saudara sekalian, ini salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendengar dan mentaati ulil amri. Di antara terjemahan ulil amri itu bisa maknanya pemerintahan atau penguasa, selama bukan di dalam kemaksiatan. Kemaksiatan itu isinya selama tidak dalam kemaksiatan. Yang dimaksud kemaksiatan itu kekufuran, kesyirikan, atau dosa-dosa baik besar ataupun kecil. Berarti keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah haram memisahkan diri dari penguasa kaum muslimin dan wajib untuk memberikan nasihat serta mendoakan mereka. Ini bukan sembarang penguasa, tapi penguasa yang sah. Sekelompok di antara saudara-saudara kita, orang-orang yang mengaku paling salaf, ya, yang mengaku mengikuti madzhab salaf, itu menganggap bahwa penguasa negeri-negeri muslim yang berpenduduk itu mayoritas muslim hari ini, semuanya itu adalah ulil amri. Ya, kita sudah tahu itu pendapat dari mereka. Semuanya negeri-negeri muslim yang penduduknya itu mayoritas Islam, itu penguasanya disebut ulil amri. Dan wajib untuk ditaati. Tidak mentaati penguasa tersebut termasuk ahlul bid'ah. Dan orang yang memprotes menentang penguasa itu termasuk khawarij. Ya. Walaupun penguasa itu menganut dan menerapkan sekularisme, menjauhkan kehidupan masyarakat, menjauhkan kehidupan bernegara dari urusan agama. Jadi sekuler itu dianggapnya ulil amri. Memprotesnya itu disebut khawarij. Kita tahu sekuler itu adalah
iqamatud dunya bi ghairi asasid din, menegakkan kehidupan dunia termasuk dalam kehidupan masyarakat dan bernegara bi ghairi asasid din, tanpa asas agama, nah, itulah namanya sekuler. Atau fasluddini anil hayah, memisahkan kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara atau kehidupan dunia. Nah, sedang orang yang menentangnya ini, ya, ini penguasanya itu sekuler, menerapkan sekularisme, penentangnya itu memperjuangkan syariat Islam. Ini disebut khawarij oleh kelompok yang mengaku bermadzhab paling salaf. Ya, ini kita tahu. Padahal saudara sekalian, ayat tadi kita mengutip di dalam tafsir Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya yaitu Fathul Qadir. Ini dalam keterangannya ini yang disebut ulil amri ini. Ulil amri yang wajib ditaati oleh kaum muslimin adalah ulil amri menurut istilah syariah. Bukan ulil amri yaitu menurut lughawi, berdasarkan kebahasaan saja. Pokok diterjemahkan ulil amri wajib ditaati. Nah, ini belum tentu secara lughawi, harus secara syariat. Makanya dalam tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari yang disebut tafsir Jami'ul Bayan, ya, segala penjelasan ada di situ, ya, tafsir besar At-Tabari. Itu mengatakan bahwa yang disebut ulil amri ini adalah pemerintah yang untuk ditaati, para penguasa bisa maknanya, para ahli ilmu dan ahli fikih. Yang ketiga, sahabat-sahabat Rasulullah. Yang keempat, terutama Abu Bakar Siddiq, ya. Dan Ibnu Abbas juga menafsirkan ayat ini bahwa ulil amri itu adalah ahli fikih dan ahli agama. Jadi ulil amri minkum di sini di dalamnya adalah ulama, terus mencakup ulama dan penguasa. Jadi kata Allah di dalam ayat ini, ta'atilah Allah, atiullaha, ta'atilah Allah, maksudnya ikutilah kitabnya, kitab suci Al-Quran. Kalau wa'ati'ur rasul, ta'ala pada rasul, maksudnya ambillah sunnahnya sebagai pedoman di dalam kehidupan. Dan ini ulil amri di antara kalian, disebut oleh Allah, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian maksudnya menaati perkara yang diperintahkan oleh mereka berupa ketaatan kepada Allah, bukan dalam bermaksiat pada Allah. Sebab saudara sekalian, tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat pada Allah. Bukankah kata Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang mengajak untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian, para ulama hampir sama mengatakan bahwa zahir ayat ini, ayat 59 dari surah An-Nisa, zahir ayat ini menunjukkan bahwa ulil amri adalah semua orang yang menjadi penguasa yang sah, ya. Penguasa yang sah atau disebut ulil amri ini berarti penguasa yang hak. Adapun penguasa yang zalim, maka Allah dan Rasulnya berlepas diri dari mereka, ya. Jadi jangan gampang kalau orang menentang, mengkritisi penguasa, bahkan menyampaikan aspirasi dengan cara berdemonstrasi itu kemudian khawarij, sesat, tempatnya di neraka.
Tunggu dulu ya. Nah, ini pembahasan ulama karena perintah untuk menaati mereka itu di dalam ayat ini tidak disambung dengan kata-kata atiu lagi. Kalau Allah disebut ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, wahai orang-orang beriman, taatlah pada Allah. Dan dilanjutkan diulang lagi, wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul dan taat kepada ulil amri, itu tidak disambung lagi kata-kata atiu langsung. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini ada rahasianya. Artinya apa ini? Jadi kalau perintah untuk menaati mereka sebagai ulil amri tidak disambung dengan kata atiu, sebagaimana perintah taat pada Allah dan Rasulnya, itu artinya ketaatan kepada ulil amri itu walaupun dari kalangan umat Islam tidak mutlak wajib untuk taat kepada mereka. Karena itu Abu Bakar Siddiq itu mengatakan, taatlah kalian kepadaku pada saat beliau itu menjadi khalifah mengganti Rasulullah SAW di bidang urusan negara. Dia sebagai khalifah pertama, kata Abu Bakar Siddiq, taatilah aku kalau aku ini berbuat adil terhadap kalian. Ya, loh, itu Abu Bakar loh. Ukurnya Abu Bakar. Namun jika aku, kata Abu Bakar, menyelisihi syariat Allah, maka kalian tidak wajib taat kepadaku. Lah, bandingkan ini sekarang ya. Ini sudah tidak ada ketaatan sama sekali terhadap syariat Islam. Kok yang masih disebut ulil amri, malah disebut khalifah. Ya. Yang orang itu tinggal nunjuk haram, mengkritisi, menggibah tuh. Siapa yang menggibah itu? Nabi aja berkata, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Ini hadis ini jarang berani menyampaikan, terutama oleh kelompok yang mengatakan itu penganut mazhab salaf. Nggak berani mesti menyampaikan ayat ini. Hadis ini, afdalul jihad, seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat hak yang benar atau kalimatu adlin, kalimat yang adil, yaitu kepada pemerintahan min sultanin jair, pemerintahan yang zalim, ya. Ini di dalam tafsirnya Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, wa ulul amr. Ulil amri itu adalah hum al-a'immah, yaitu para pemimpin, wassalatin, penguasa, wal qudatu, dan para hakim, wa kullu man kana lahu wilayatun syar'iyyah, yang dia itu berkuasa berdasarkan syariat. Terus kelanjutannya, ya, la wilayatun togutiyah. Nah, bukan wilayah yang menerapkan hukum bukan hukum Allah, tauhid namanya, ya. Sesuatu yang disembah selain Allah, hukum yang diterapkan itu bukan hukum Allah, itu disebut tauhid. Ini dalam bukunya Asy-Syaukani dalam kitabnya tafsir, yaitu Fathul Qadir. Saudara sekalian rahmati Allah, berarti di sini kita perlu memperhatikan ada dua perkara. Al-Quran menjelaskan ulil amri yang wajib ditaati itu harus berdasarkan, yaitu dari kalangan orang-orang beriman. Karena firman Allah ini minkum, ya, minkum, yaitu di antara kalian. Ini secara mutlak, ya, tidak ada ketaatan bagi orang-orang yang
menjadi penguasa kaum muslimin itu jika mereka itu bukan dari kalangan orang-orang beriman. Jadi jangan semua itu dianggap sah disebut ulil amri, ya. Tunggu dulu yang berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu sampai ada penjajah Inggris yang menguasai di negeri muslim, penjajah Belanda dulu disebut ulil amri juga gitu, ya. Karena ada seperti itu. Padahal nyata-nyata dia itu bukan minkum, bukan dari kalangan kalian, yaitu dari golongan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang sesat sejauh-jauhnya, ya. Karena para penguasa ini sudah keluar dari hukum Islam. Jadi saudara sekalian, Allah mengaitkan ketaatan ulil amri dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya ini. Menaati ulil amri harus termasuk bagian dari yaitu mentaati Allah dan Rasulullah SAW, yaitu ketaatan di dalam hal keadilan, tidak keluar dari batasan-batasannya. Ini buktinya ayat sebelumnya itu ayat 58, kata Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Wa idza hakamtum, apabila kalian itu memutuskan hukum bainan nasi antara manusia, antahkumu bil adl, supaya kamu itu memutuskannya dengan adil. Jadi dengan mengaitkan ayat 59 dengan ayat sebelumnya ayat 58 menjadi jelas bahwa ulil amri yang wajib ditaati adalah ulil amri yang adil. Nah, ini jelas sekali untuk memahami ayat ini. Sebab ayat sebelumnya mewajibkan ulil amri untuk berbuat adil. Sedang ayat sesudahnya yaitu 59 itu memerintahkan rakyat untuk taat kepada ulil amri. Apabila mereka ini tidak berbuat adil, tentulah ketaatan itu hanya akan mengokohkan kezoliman mereka. Jadi jelas ini kita dilarang untuk melakukan ketaatan kepada penguasa yang zalim. Jadi maksudnya minkum di sini dari kalangan kalian, orang-orang beriman, orang-orang muslim. Berarti apa? Pada penguasa yang kufur, kaum muslimin ini tidak wajib taat. Juga tidak wajib taat kepada penguasa yang memperbolehkan berhukum dengan selain hukum Allah. Bukankah sudah terang ya? Di sini riba itu halal. Kan terang itu. Bahkan perzinahan masih boleh gitu loh. Hukum Belanda dipraktekkan itu. Berarti ini jauh kalau mau disebut sebagai ulil amri, ya. Sebab penguasa seperti itu biasanya kufur karena dia itu tidak mendasari kehidupan bernegara dengan syariat Islam. Jadi saudara sekalian, ini berarti wajib diturunkan. Jadi penjelasan ulama ini, bukan saya ngarang ini. Wajib diturunkan dan diperangi. Jadi bisa disimpulkan saudara sekalian, ulil amri yang wajib ditaati adalah ulil amri dari kalangan orang-orang beriman dan memerintahkan dengan penuh keadilan. Terang, kata orang Jawa, cetowelawelo, ya. Ayat ini nggak bisa ditafsirkan kemana. Jadi ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak, namun ada syaratnya, yaitu selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Ya, ulil amri yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai hukum dalam pemerintahan tidak wajib ditaati secara mutlak. Baik dia itu ketika bersesuaian dengan syariat Islam ataupun menyelisihi. Jadi
nggak wajib mutlak, hanya mutlak untuk ditaati, hanya boleh gitu aja. Kalau di dalam hal bersesuaian dengan syariat Islam. Sudah sekalian rahmatullah. Nah, kapan pemimpin ini ya kapan kepemimpinan ini dianggap tidak sah? Sudah sekalian, karena ini lagi rame-ramenya ini ya, rame-ramenya menggugat, jadi perlu kita juga memahami ayat sebagai pedoman kita kapan kepemimpinan itu tidak sah. Walaupun misalnya syarat-syarat kepemimpinan ini telah terpenuhi, misalnya dia itu Islam, kemudian dia dewasa, ya itu terpenuhi misalnya. Terus dia itu dari kalangan umat Islam. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan kepemimpinan itu tidak sah menurut pandangan kacamata Islam, ya. Nah, dalam keadaan seperti ini semestinya pemimpin itu diganti kalau enggak sesuai dengan syariat. Sudah banyak kedoliman itu, sudah banyak menipu. Itu baru telmi sekarang, itu baru kemudian semua berani. Kalau menurut saya itu sudah terlambat, tapi tidak ada kata-kata terlambat, ya. Ini sudah berapa periode itu, ya. Jadi dalam keadaan seperti ini pemimpin itu diganti atau dalam bahasa yang kasar itu dipecat, ya. Jadi kalau masih menjabat sebagai pemimpin, dia bukan ulil amri lagi yang wajib didengar dan ditaati. Saudaraku sekalian, ada sebab-sebab pemimpin itu tidak sah dan tidak layak dan harus dipecat itu, ya. Pertama, ini kita harus memahami termasuk dalam tafsir ini, juga dalam keterangan fikihnya ulama. Pertama, sebab-sebab pemimpin yang tidak sah dan tidak layak dan dia harus dipecat itu, pertama karena kafir dan murtad dari Islam, ya. Jadi apabila pemimpin melakukan dosa yang menyebabkan dia itu kafir atau menyebabkan dia itu murtad di dalam Islam, dia tidak sah lagi memerintah kaum muslimin. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, dalam An-Nisa, ya, ayat 41, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah sekali-kali tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Jadi Allah tidak memberi jalan, ya, kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang beriman. Saudaraku sekalian, jalan mana yang lebih besar daripada jalan pemerintahan dan kepemimpinan? Itu jalan potensi yang besar ini untuk menguasai kaum muslimin dari segi kekuasaan, ya, kekuasaan. Jadi jalan pemerintahan dan kepemimpinan inilah, ya, yang besar. Karena Rasulullah berkata dari sahabat Nabi Ubadah bin Samit, kata Nabi SAW dalam hadis ini, sahabat namanya Ubadah bin Samit itu mengatakan, bay'ana 'ala sam'ati wa ta'ati fi mansyatina wa makrihina. Kami berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar dan mentaati pemimpin dalam keadaan suka ataupun terpaksa. Wa usrina wa yusrina wa usratan alaina, dan dalam keadaan susah ataupun, ya, dalam keadaan susah ataupun senang, meskipun dia itu melakukan usrotan. Usrotan itu mendahulukan golongannya, nepotisme, ya, melakukan nepotisme terhadap kita. Wa alla tunazi al-am ahlahu illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Hadis Bukhari Muslim. Ini katanya, kami juga berbaiat untuk tidak melepas kepemimpinan
dari si empunya, dari pemilik itu, pemilik kepemimpinan, kecuali jika kalian itu melihat kemungkaran yang sangat nyata, di mana kalian itu mempunyai bukti dari Allah yang kuat. Yang dimaksud di sini kufron, namanya kufron bawahan di sini, ya. Melihat kemungkaran yang nyata, maksudnya adalah kemaksiatan. Jadi makna hadis ini, janganlah kalian itu lepas penguasa dari jabatannya, jangan kalian melawan kecuali kalian melihat kemungkaran yang nyata yang kalian itu ketahui dari prinsip-prinsip agama Islam. Nah ini ya, kalau sudah ada kemaksiatan yang sangat nyata, zalim, itu sudah bisa, sudah sah ya. Jadi jangan sekali-kali menjudge orang-orang yang mengkritisi penguasa atau itu menurunkannya disebut khawarij, ya. Tidak harus, itu pemahaman satu kelompok aja yang memang dia itu selalu taat, maka disebut selalu taat dengan penguasa di mana saja berada, entah itu kafir atau dolim, tetap ditaati walaupun tidak berdasarkan syariat Islam, tetap ditaati. Makanya mereka itu disebut mulukiyun, ya, kelompok yang selalu taat terhadap penguasa di mana saja berada walaupun dolim ditaati, ya. Kelompok namanya mulukiyun, ya, selalu tunduk kepada penguasa walaupun sesat, ya. Ini ada syarat-syaratnya nih. Jadi sekalian, para ulama sepakat bahwa kepemimpinan itu tidak sah bagi orang kafir. Jika pemimpin itu melakukan kekufuran, ya, mengganti syariat Islam atau berbuat bid'ah yang besar, sampai nanti itu kalau sudah negara sekuler itu memperbolehkan seperti acara 10 Muharram itu, ya, 10 Muharram itu yang menusuk-nusuk tubuhnya sendiri, ya, seperti ajaran Syiah itu di Iran. Nah ini bid'ah besar, kalau mendukung itu, nah ini nggak layak disebut sebagai ulil amri. Karena di Jakarta itu sudah ada dulu, mungkin belum berkembang, mengadakan acara Ghadir Khum, dan itu direstui, diketahui oleh pemerintah. Ghadir Khum itu memperingati yang sesungguhnya wasiat Rasulullah kepada Ali setelah Rasulullah wafat, yang menjadi khalifah, menjadi pemimpin itu Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi kalau Abu Bakar, Umar, Utsman berarti itu mereka perampok-perampok jabatan. Itu di Jakarta tuh direstui, boleh ini oleh pemerintah, ya, ajaran Syiah. Acara Ghadir Khum itu dihadiri umat Islam, nggak paham. Itu bid'ah besar itu. Ghadir Khum itu kemudian disebut lebih mulia dari bulan Ramadan, lebih mulia dari Maulud Nabi, lebih mulia dari Lailatul Qadar. Ya itu, ini mendukung bid'ah. Penguasa yang mendukung bid'ah ini tidak boleh disebut lagi sebagai ulil amri. Ketaatan kepadanya bisa gugur. Jadi kaum muslimin wajib melawan dan mencopotnya, ya, serta nanti mengangkat pemimpin baru yang adil jika kita semua mampu. Jika tidak ada yang mampu kecuali kelompok kecil, nah, kelompok ini wajib untuk mencopot orang yang sudah jatuh kepada kekufuran. Kemudian yang kedua, pemimpin itu bisa dijatuhkan, penguasa bisa dijatuhkan, walaupun dinamai secara bahasa itu ulil amri. Yang kedua, kalau mereka tidak mendirikan sholat. Ayo, sopo sing nggak sholat, mengaku muslim, terus nenggak minuman keras, bahkan memperbolehkan nonton video porno. Sopo arek SMP sing
nonton film bokep, pakai hadiah laptop. Itu calon pemimpin itu, ya. Umat Islam kalau tidak paham itu dipilih aja, mungkin duit ya. Jadi itu kita tuh ingin mendasarkan diri ini kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi ini kalau tidak mendirikan sholat, jadi pemimpin yang tidak mendirikan sholat harus dicopot dari jabatannya, tidak boleh disebut sebagai ulil amri, ya. Baik tidak sholatnya itu karena malas atau karena mengingkari kewajiban sholat, doai, ya. Jadi gitu. Ini berdasarkan hadis Nabi, hadis Muslim, ya, dari Auf bin Malik. Rasulullah bersabda, khiyarukum a'immatukumul ladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kata Nabi, sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin kalian, ya, itu pemimpin yang kalian cintai dan mereka itu mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Itu biasanya pemimpin yang baik. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Seburuk-buruk pemimpin adalah di antara kalian itu adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka juga membenci kalian. Kalau umat Islam itu udah dibenci, itu mau dihabisi semua, termasuk sejarah yang suci, tokoh-tokoh kepahlawanan umat Islam itu mau dihabisi semua, diganti sejarahnya. Nanti nggak ada sejarah pahlawan Ki Haji pendiri NU Hasyim Asy'ari, itu mau ditiadakan semua, ya. Karena sudah benci dengan umat Islam. Nah, dimunculkan dalam sejarah tuh tokoh komunis China, Koh Antui, sudah ada sekarang di Taman Mini, ya, patung-patungnya. Jadi sejarah umat Islam itu dihabis semua. Ya, Ahmad Dahlan, tidak ada nanti dalam sejarah, sudah diganti nih. Makanya wajib diturunkan orang seperti itu, ya. Walaupun nggak ada kata terlambat, sudah di periode, ya. Sudah sekalian rahmatullah. Dan juga kata Rasulullah ini, seburuk-buruk pemimpin kalian adalah pemimpin kalian yang kalian benci dan mereka juga membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Nah, ini kata Rasulullah ini, ya, melaknat pemimpin tuh, ya, karena dia buruk. Terus sekalian, lalu kata Rasulullah, kata sahabat ini, qalu qulna ya Rasulullah afala tunabiduhum 'inda dhalik, qala la ma aqamu fikum as-salata la ma aqamu as-salata. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kita menyatakan perang? Beliau menjawab, jangan selama mereka itu mengerjakan sholat di tengah-tengah kalian. Sampai diulang 2 kali, ya. Kata Nabi, la ma'aqamus sholat, jangan diperangi selama mereka itu mengerjakan sholat. Ya, ini dalam fikih Islam, ya. Jadi makna hadis ini, saudara sekalian, ketika para penguasa itu meninggalkan sholat, maka mereka boleh diperangi. Di dalam riwayat yang lain itu disebutkan dari Ummu Salamah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, satakunu umara fata'rifuna wa tunkiruna wa man arafa bari'un wa man ankara salima walakin man radiya wa taba'a qalu afala tuqatiluhum qala la ma sallu. Kata Nabi SAW, akan muncul para pemimpin lalu kalian tuh mengenal dan mengingkarinya. Barang siapa yang mengenal, yaitu kemungkarannya, berarti dia terbebas dari dosanya, sudah ditinggalkan karena tahu ini
tahu kemungkarannya. Barang siapa yang mengingkarinya, berarti dia telah selamat. Akan tetapi dosa-dosa ditanggung oleh orang yang ridho dan mengikutinya. Bahkan juga dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis yang lain kata Rasulullah, saya kunu umara ba'di, akan ada nanti umara, para pemimpin bangsa atau negara sesudah aku meninggal. Jadi kalau ada orang kata Rasulullah masuk ke istananya, dia itu membantu kadibihim, dia membantu kedustaannya, dan juga membantu bidulmihim, kedolimannya. Nanti ini siapa saja termasuk para ulama sudah masuk di istana, tahu kedolimannya, kedustaannya, dia biarkan saja karena demi jabatan. Kelak orang ini kata Rasulullah, nanti aku sedang menunggu umatku itu di telaga Kausar sebelum masuk surga. Orang ini diusir dari telaga Kausar kata Rasulullah SAW. Gak bisa masuk surga. Ya, orang yang sudah tahu kemungkarannya penguasa, tahu kedolimannya, malah dibantu. Ya, nah ini kita saksikan ada, nggak perlu sebut nama, sudah tahu kita ya. Jadi beliau menjawab ini ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah kita memerangi mereka? Beliau menjawab, jangan, selama mereka itu masih sholat. Ya. Jadi kalau orang Islam di mayoritas itu paham, itu udah tahu ini pemimpin yang smart, cerdas, bahkan bertaraf bukan nasional, internasional, dan soleh loh. Kok yo gak dipilih loh? Berarti kok itu fasik itu, orang fasik itu. Ya, sudah tahu begitu loh, mayoritas loh. Kok nggak dipilih loh? Kok nggak diganti yang soleh ini loh? Ya, malah dibuat kericuhan, adanya tidak jurdil ya di dalam pemilihan. Sudah sekalian, jadi hadis ini yang sudah saya sampaikan jelas menyatakan berarti bolehnya memerangi para penguasa yang tidak sholat. Ya, orang tidak sholat itu yang nggak ngerti biasanya. Ini ke kuburan tokohnya itu, dia itu kemudian sujud di kuburnya itu. Memang nggak tahu sholat, sekali datang ke kuburan sujud di kuburan. Ya. Ono ya video ini ya. Ya kita berarti harus paham dari situ ya. Jadi bolehnya memerangi para penguasa yang tidak sholat. Akan tetapi perlu diketahui bahwa perang ini merupakan, kalau mau disebut people power sekarang ya, ini perang ini merupakan cara terakhir untuk mencopot penguasa yang sudah tidak identik, tidak bisa disebut lagi sebagai ulil amri ya. Yang ketiga yang tidak layak disebut sebagai ulil amri, sebagai penguasa kaum muslimin, dan tidak boleh didengar dan tidak ditaati, yaitu yang ketiga, mereka tidak menerapkan hukum Allah. Ini terlalu jauh sudah ya mau disebut sebagai ulil amri. Kalau tidak menerapkan hukum Allah, jadi pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah ini harus dicopot dari jabatan dan pemerintahannya dianggap tidak sah. Rasulullah berkata ini di dalam hadis ya, riwayat Muslim, walau istu'mila alaikum abdun yaqudukum bi kitabillahi fasma'u lahu ati'u. Meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak ya, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak namun memerintah dengan kitabullah. Nah, biasanya itu enggak disebut-sebut diajak kepada kitabullah, hanya walaupun budak dari Afrika yang rambutnya keriting memimpin kalian harus ditaati oleh Rasulullah, disuruh mentaati ya.
Nah, disebutkan di sini ada kelanjutannya. Ya. Meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak, namun mereka itu memerintah dengan kitabullah. Ya. Jadi yaqudukum, mengendalikan kalian, mengajak kalian, yaitu berpedoman dengan bi kitabillah, fasma'u lahu, dengarkan dia, wa'ati'u, dan taatilah dia. Ya. Lebih jelas lagi kata Rasulullah dalam hadis juga riwayat Ahmad, kata Nabi, ya ayyuhan nas ittaqullaha, wahai manusia taklah pada Allah, wasma'u, dan dengarkanlah, wa'ati'u, dan taatilah, wa in umira alaikum abdun habasyiyun mujadda ma uqama fikum kitaballahi azza wa jalla. Kata Rasulullah, wahai umat manusia, bertakwalah kalian pada Allah, dengarkan dan taatilah. Meskipun dia itu memimpin di atas kalian, kamu itu dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah. Habasyah itu habis ini Afrika, ya. Walaupun yang memimpin kamu seorang budak dari Afrika yang berambut Habasyun mujadda, ya. Mungkin disebutkan dalam riwayat yang lain yang hidungnya kerungu, ya. Jadi pemimpinmu, asal kata Rasulullah, ma uqama fikum kitaballahi azza wa jalla, dengarkan, ya, walaupun kamu itu dipimpin oleh budak Habasyah yang berambut keriting dan hidungnya itu kerungu, ya, rambut keriting, selama dia melaksanakan kitabullah. Nah, itu disebut ulil amri. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa syarat untuk didengar dan ditaati itu adalah pemimpin. Jadi kalau misalnya rakyatnya, pemerintah itu tidak berdasarkan kitab Allah, ya itu tidak wajib untuk didengar dan ditaati, ya. Tidak layak didengar dan tidak ditaati karena memimpin tidak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah saudara sekalian, kita mengerti dari tafsir Quran ini, ya. Kemudian juga kalau melakukan kefasikan, kedoliman, dan tadi itu kebid'ahan, orang fasik ini layak, ya, tidak layak dijadikan sebagai pemimpin, ya, dan tidak ada ikhtilaf dari kalangan para ulama. Namun gini, jika semula pemimpin yang dipilih itu adil, lalu di pertengahan jalan dia menjadi orang fasik, ini ulama ikhtilaf. Sebagian mengatakan tetap harus dicopot. Ulama yang lain berkata kepemimpinannya masih sah selama fasiknya itu, durhakanya itu tidak sampai dia itu tarkus sholat, meninggalkan sholat, atau fasiknya itu tidak mengarah kepada kekafiran, ya masih tetap layak ditaati dan didengar, ya. Ini diantaranya suluk-beluk tentang siapa sesungguhnya disebut ulul amri. Jadi nggak bisa diikuti kalau hanya ulul amri itu segi bahasa, terjemahannya saja. Ulul amri minkum, pemimpin di antara semuanya jadi pemimpin. Tapi ini pemimpin ulul amri dari segi syariat, ya. Jadi istilah syariat yang dibenarkan oleh Quran dan Sunnah Nabi SAW baru layak untuk didengar dan ditaati. Ya, sudah masuk saya. Ya, saya kira cukup. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.